warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Adia Lestari dari jurusan Keperawatan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse dari kelas Sarjana Terapan Keperawatan 1A dengan NIM P01720325013. Di sini saya akan menjelaskan materi kerangka studi anatomi. Selamat menyaksikan. Pengertian anatomi dan pengertian fisiologi. Pengertian anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh organisme, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, serta hubungan antar bagian tersebut dalam konteks tubuh manusia. Anatomi mencakup studi tentang bentuk, posisi, ukuran, dan hubungan antara organ, tulang, otot, dan jaringan. Sedangkan pengertian fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi normal dari organisme hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Fisiologi mengkaji berbagai proses kehidupan, mulai dari tingkat sel hingga sistem organ, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Ilmu ini juga mempelajari bagaimana makhluk hidup beradaptasi dan merespons perubahan lingkungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua adalah posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi standar tubuh manusia yang digunakan sebagai acuan dalam ilmu anatomi untuk menggambarkan letak dan hubungan antar bagian tubuh secara konsisten dan universal. Ciri-ciri posisi anatomi adalah: yang pertama, tubuh berdiri tegak. Yang kedua, kepala dan mata menghadap ke depan. Ketiga, lengan berada di samping tubuh. Keempat, telapak tangan menghadap ke depan. Dan yang terakhir, kaki rapat dan ujung jari kaki menghadap ke depan. Bidang proyeksi. Bidang proyeksi dalam anatomi adalah bidang imajiner yang digunakan untuk memotong tubuh guna mempelajari struktur internal secara sistematis. Konsep ini penting untuk memahami orientasi dan posisi organ atau bagian tubuh saat dilakukan pemeriksaan atau pembedahan. 3 bidang proyeksi utama dalam anatomi. Yang pertama, bidang sagital, yang kedua, bidang frontal, dan yang ketiga, bidang transperal. Tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokal spesifik yang dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Yang pertama, regio kepala atau regio capitis. Regio frontalis adalah daerah dahi. Regio temporalis adalah daerah pelipis, regio occipitalis belakang kepala, regio orbitalis sekitar mata, regio nasalis hidung, regio busalis pipi, regio oralis mulut, regio mentalis dagu. Yang kedua adalah regio leher. Regio cervicalis anterior adalah bagian depan leher, regio cervicalis lateralis sisi leher, regio noccae belakang leher. Yang ketiga adalah regio dada atau regio thoracisa. Regio pectoralis adalah dada depan, regio sternal sekitar tulang dada, dan regio mammaria sekitar payudara. Yang keempat adalah regio abdomen atau perut. Perut dibagi menjadi 9 regio. Yang pertama, regio hypochondrica dextra kanan atas, regio epigastrisa tengah atas, regio hypochondriasa sinistra kiri atas, regio lumbalis dextra kanan tengah, regio umbilisalis pusar, regio lumbalis sinistra kiri tengah, regio inguinalis dextra kanan bawah, regio hypogastrisa pubis atau bawah tengah, regio inguinalis sinistra kiri bawah. Yang kelima ada regio punggung atau regio dorsalis, regio scapularis sekitar tulang belikat, regio vertebralis sepanjang tulang belakang, regio lumbaris di pinggang, regio sacralis sekitar tulang sakrum. Yang keenam, regio anggota gerak atas, regio deltoidea di bahu, regio brachialis lengan atas, regio subitalis siku, regio antebrachialis lengan bawah, regio carpalis pergelangan tangan, regio manus tangan termasuk palmar dan dorsum manus. Yang terakhir,
regio anggota gerak bawah yang terdiri dari regio glutea, bokong, regio femoralis paha, regio patellaris lutut depan, regio poplitea belakang lutut, regio cruralis tungkai bawah, regio tarsalis pergelangan kaki, regio pedis kaki termasuk dorsum pedis dan plantar. Materi selanjutnya yaitu posisi relatif dan arah yang terdiri dari 6. Yang pertama, superior dan inferior. Superior berarti lebih atas. Contohnya, kepala berada di posisi superior terhadap dada. Inferior berarti lebih bawah. Contohnya, perut berada di posisi inferior terhadap dada. Yang kedua, anterior dan posterior. Anterior atau ventral berarti lebih ke depan tubuh. Contoh, dada terletak anterior terhadap tulang belakang. Posterior atau dorsal berarti lebih ke belakang tubuh. Contoh, punggung terletak posterior terhadap dada. Yang ketiga, medial dan lateral. Medial berarti lebih dekat ke garis tengah tubuh. Contoh, hidung berada medial terhadap mata. Lateral berarti lebih jauh dari garis tengah tubuh. Contoh, telinga berada lateral terhadap hidung. Yang keempat, proksimal dan distal. Digunakan untuk bagian tubuh yang memanjang seperti lengan dan kaki. Proksimal berarti lebih dekat ke pangkal tubuh. Contohnya, bahu proksimal terhadap tangan. Distal berarti lebih jauh dari pangkal tubuh. Contoh, jari tangan distal terhadap siku. Yang kelima, superficial dan profundus. Superficial berarti dekat dengan permukaan tubuh. Contoh, kulit lebih superficial dibandingkan otot. Profundus atau deep berarti lebih dalam. Contoh, tulang berada lebih profundus daripada otot. Dan yang terakhir adalah ipsilateral dan kontralateral. Ipsilateral berarti berada di sisi tubuh yang sama. Contoh, tangan kanan dan kaki kanan adalah ipsilateral. Kontralateral berarti berada di sisi tubuh yang berlawanan. Contoh, tangan kanan kontralateral terhadap kaki kiri. Selanjutnya adalah istilah gerakan anatomi. Yang pertama ada fleksi atau flexion, gerakan menekuk atau mengurangi sudut antar dua tulang. Contoh, menekuk siku atau lutut. Yang kedua ada ekstensi, yaitu gerakan meluruskan atau menambah sudut antar dua tulang. Contohnya, meluruskan siku setelah ditukuk. Yang ketiga, abduksi, yaitu gerakan menjauh dari garis tengah tubuh, seperti mengangkat lengan ke samping menjauhi tubuh. Yang keempat, aduksi, gerakan mendekati garis tengah tubuh. Contohnya, menurunkan lengan kembali ke samping tubuh. Yang kelima ada rotasi, yaitu gerakan memutar pada poros tulang. Contohnya, memutar kepala ke kiri dan ke kanan. Yang keenam ada supinasi dan pronasi. Supinasi memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke atas atau ke depan dalam posisi anatomi. Pronasi adalah memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah atau ke belakang. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ada elevasi dan depresi. Elevasi mengangkat bagian tubuh ke atas, seperti mengangkat bahu. Depresi menurunkan bagian tubuh ke bawah, contohnya menurunkan bahu kembali. Dan yang kedelapan, ada inversi dan eversi. Inversi memutar telapak kaki ke dalam, dan eversi memutar telapak kaki keluar. Yang kesembilan atau yang terakhir ada dorsifleksi dan plantar fleksi. Dorsifleksi adalah menekuk kaki ke arah atas atau jari kaki mengarah ke atas, dan plantar fleksi menekuk kaki bawah atau jari kaki mengarah ke lantai seperti menekan pedal.